Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masuki pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, pada bab yang pertama tentang ikhlas, atau lebih tepatnya babul ikhlasi wa ikhdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh perbuatan dan ucapan, juga keadaan yang tampak dan yang bersembunyi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quranul Karim tentang topik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis yang sangat masyhur, ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Ini Khalifah Umar, ya. Ini orang pertama yang diberi gelar sebagai Amirul Mukminin. Ya. Di khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu belum digelar ini. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak itu menceritakan, ya, tentang sebab penamaan gelar ini, ya, Amirul Mukminin, mengapa dia digunakan, ya. Jadi Al-Hakim menceritakan, ya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, ya. Jadi ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu pernah bertanya, ya, kepada salah seorang pejabat di masanya, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hassanah. Jadi ada surat yang dia temukan, ya, surat-surat kekhalifahan, ya, yang ditemukan sebelumnya. Misalnya, ya, di situ min khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tertulis, ya, dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi ketika di masa Umar, ya, itu tertulis, ya, min khalifati Abi Bakrin. Jadi kalau Umar itu awal-awal menulis surat, tulisannya apa? Min khalifati Abi Bakrin, dari khalifahnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar min khalifati Rasulillah. Ya. Jadi di masa Umar tulisannya adalah min khalifati Abi Bakrin. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu sudah lama mengetahui ada gelar Amirul Mukminin. Kalau kemudian dia bertanya, faman awwalu man, ya, siapa yang pertama, ya, mangkataba min Amirul Mukminin. Jadi faman awwalu mangkataba min Amirul Mukminin, siapa yang pertama menulis dari Amirul Mukminin. Lalu kemudian Abu Bakar bin Sulaiman ini bercerita, ya, bahwa dia punya informasi tentang itu. Ya, dia cerita, ya, dari riwayat Asy-Syifa. Asy-Syifa ini seorang generasi muhajirat yang awal, ya. Jadi dia cerita, Syifa ini mengatakan Umar itu suatu hari, ya, suatu ketika pernah menulis surat kepada Amil Irak. Amil ini semacam kepala daerah yang ada di Irak. Dia menulis surat meminta agar Amil Irak itu mengirimkan 2 orang, ya, ke khalifah, ya, untuk datang ke Madinah untuk ditanyai tentang bagaimana keadaan Irak, ya, penduduknya dan sebagainya. Nah, singkat cerita, diutuslah 2 orang,
Ya, ada Labid bin Rabi'ah, kemudian Adi bin Hatim. Saat kedua utusan Irak ini datang ke Madinah, ya, mereka menambatkan ya kendaraan mereka di halaman Masjid Nabawi. Masuk masjid, ternyata di sana ada sahabat Amr bin Al-As. Nah, lalu faqala, keduanya berkata, ya istazil lana ya Amru ala amiril mu'minin. Nah, ini ungkapan pertama ini. Istazin lana ya Amru ala amiril mu'minin. Berikanlah, mintakanlah izin untuk kami, wahai Amru, ini Amr bin As, mintakanlah izin untuk kami untuk menemui Amirul Mukminin. Nah, lalu Amr berkata, faqala Amr, antuma wallahi asabtu masmah. Ya. Antuma wallahi asabtu masmah. Kalian berdua demi Allah, asabtuma, ya, telah menyebut dengan benar. Ya, asabtu masmahu, namanya. Ya. Huwal amir wa nahnul mu'minun. Beliau adalah al-amir, sedangkan kita adalah al-mu'minun. Maka kalau beliau disebut Amirul Mukminin itu bagus sekali, pas sekali. Nah, singkat cerita, Amr kemudian masuk ya menemui Umar. Lalu berkatalah Amr, ya, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ya, itu ucapan Umar, ucapan Amr bin As kepada Umar. Nah, ketika mendengar itu, Umar lalu bertanya, ya, faqala Umar, ma badalaka fi hadzal ismi? Yes. Ada ya engkau manggil dengan nama ini, wahai Ibnu As. Terjadilah ya dialog itu. Lalu singkatnya Amr bin As bercerita bahwa ada dua orang di luar, Labid bin Rabi'ah dan Ali bin Hatim, yang datang dari Irak. Ya, lalu kemudian minta izin untuk bisa menemui Amirul Mukminin. Nah, saat mereka mengatakan minta izin ya untuk menemui Amirul Mukminin, lalu istilah tadi itu bagus sekali ya. Jadi Amr bin As mengatakan, fahuma wallahi asabasmak, ya. Mereka berdua demi Allah telah menyebut dengan benar, dengan pas sekali ya namamu. Nahnul mu'minuna wa anta amirun. Kami adalah mukminun sementara engkau adalah amir kan. Maka mulai saat itu penulisan pun ya ditulislah Amirul Mukminin. Ya, Syifa itu menceritakan ya peristiwa tadi kepada Abu Bakar bin Sulaiman. Nah, jadi Syifa ini neneknya Abu Bakar bin Sulaiman. Nah, sejak saat itulah ikhwafillah rahmatullahi alaikum istilah Amirul Mukminin ini digunakan, dan Umar lah orang yang pertama menggunakan itu. Selain itu juga Umar punya kunyah ya, Abu Hafs. Biasa disebut juga sebagai Abu Hafs. Nama beliau sendiri pendek ya, Umar saja. Umar ibnul Khattab. Kemudian di sini disebutkan nasab beliau cukup panjang ya. Ya, jadi setelah penyebutan Ibnu Khattab ini disebutkan ya Ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ya, kemudian lagi Ibni Riyah ibni Abdul Balahi ibni Qurt ya, Ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab. Nah, di Ka'ab inilah bertemu nasab Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita masuk ke hadisnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak lain amal itu berdasarkan niat. Innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya tidak lain bagi setiap orang itu akan hanya mendapati apa yang dia niatkan. Ya, sebetulnya pembahasan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini sangat panjang ya. Apalagi kalau kita membahasnya dari sudut pembahasan fikih. Ini hadis yang sangat-sangat populer ya. Kan ada ulama misalnya Suyuti itu sampai mengatakan ini masuk di pembahasan sekitar 70-an bab fikih ya, pembahasan innamal a'malu binniyat. Sangat luas pemakaiannya. Bahkan dari sinilah muncul kaidah ya, yang sangat penting, salah satu kaidah kubra, jadi al-umuru bimaqasidiha. Ya, kalau yang pernah belajar usul
atau kaidah-kaidah fikih akan menemukan ini kaidah sangat populer. Ya. Tapi kita tidak membahas ya dari sudut fikih pada kesempatan malam hari ini. Kita berfokus ke pembahasannya sesuai topiknya, ini tentang keikhlasan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ya, bagaimana setiap orang itu hanya akan mendapati tidak lebih. Innama, jadi innama ini pembatas, tidak lebih dari itu. Dia hanya akan mendapati apa yang diniatkan. Jadi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, betul-betul ikhlas, tidak ada motivasi dia berhijrah kecuali semata Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin diraihnya, awim ra'atin yang kihuha, atau ada juga yang membaca dengan fathah, awim ra'atin yang kahuha, ya, kalau dalam kitab yang ditahqiq oleh Syekh Yasin Al-Fadl ini ya, Mahir Yasin Al-Fadl, beliau membaca dengan fathah. Ya. Kalau di kitab yang lain ya, misalnya dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah juga disebut ini sebagai hadis yang pertama, ya, atau di dalam redaksi yang lain dengan kasrah ya, awi mar'atin yang kihuha. Maka siapa yang hijrahnya itu karena ingin dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu hanya akan sampai kepada apa yang memang dia niatkan untuk hijrah itu. Nah, ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Imam At-Tabarani itu menyebutkan tentang hadis ini, ya. Ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menceritakan tentang ada orang yang memang saat berhijrah itu dia memang hijrahnya untuk seorang wanita. Makanya nanti disebut, kebetulan wanitanya namanya Ummu Qais, ya. Makanya disebut muhajir Ummu Qais. Jadi ceritanya dia melamar seorang wanita, tetapi wanita itu tidak mau ya, menikah dengannya sampai dia ikut berhijrah. Nah, maka ikutlah dia berhijrah. Nah, hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan karena ingin menikahi Ummu Qais. Ya, makanya kemudian disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Ya. Aktivitas yang dilakukan kedua pihak ini sama-sama berhijrah. Tetapi yang pertama tadi hijrahnya semata karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini hijrahnya karena motivasi dunia. Maka yang pertama itu diganjar oleh Allah Ta'ala, disebutkan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya diterima oleh Allah ya, karena niatnya yang ikhlas. Sementara yang kedua ini ya karena motivasinya adalah duniawi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu hanya akan sampai, tidak lebih. Ya, hanya akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan hijrah, tidak lebih. Ya, karena tadi ada kata innama di awal ya, yang membatasi. Dalam bahasa Arab itu litahsir, ya, tidak lebih dari itu. Nah, muttafaqun ala sihhatih. Ya, hadis ini disepakati kesahihannya. Atau biasa ada redaksi yang lain menyebutkan muttafaqun alaihi. Ya. Hadis-hadis semacam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, yang umat itu bersepakat untuk menerimanya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kemudian beliau menyebutkan ya nama lengkap dari Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini cukup panjang. Kalau mau tahu nama Imam Al-Bukhari, nanti bisa dibaca di sini. Ya. Rawahu Imam Al-Muhaddisi, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis ya. Yang pertama adalah Al-Bukhari. Ini nama beliau Abu Abdillah. Nama asli beliau hanya pendek saja Muhammad. Kunyahnya adalah Abu Abdillah ya, Muhammad
Ya, nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, penisbatan beliau inilah yang kemudian lebih dikenal. Ya, jadi penisbatan beliau ke daerah ya tempat beliau tinggal, daerah Bukhara, ya, sekitar wilayah Asia Tengah ya sekarang ya, Uzbekistan dan sekitarnya itu. Nah, inilah beliau dikenal sebagai Imam Al-Bukhari. Kemudian selain itu juga beliau sebutkan Imam Muslim, wa Abul Husain. Nah, kalau tadi Abu Abdillah, ini adalah Abul Husain. Nama asli beliau Muslim. Nah, nama Muslim inilah yang terkenal sebagai nama beliau Imam Muslim. Atau lengkapnya Muslim ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Naisabur ini juga wilayah sekitar wilayah Asia Tengah ya, wilayah bekas wilayah kekuasaan Persia dahulu. Radhiyallahu anhuma, di dalam kitab sahih mereka, fi sahihaihima, ya, dalam dua kitab sahih mereka, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, alladzina huma sahul kutubil musannaf. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Ya. Jadi kitab susunan yang paling sahih ya itu adalah Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan ini para ulama ya menerima ini ya. Makanya ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu disepakati ya muttafaq ala sihhatihi ya. Kemudian kita lihat hadis yang kedua, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin. Nah, ini juga gelar. Kalau di atas Amirul Mukminin, ini Ummul Mukminin. Nah, Ummul Mukminin ini diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini memang gelar yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam suratul Ahzab. Ya, disebutkan misalnya di situ wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri beliau, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ibu mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang mukmin. Ya, makanya nanti kalau ketemu istilah ummul mukminin, nah itu berarti untuk menyebut istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nanti ada juga Hafsah radhiyallahu anha. Misalnya lagi Ummu Salamah ya radhiyallahu anha. Ya, dan sebagainya ya, banyak. Ada belasan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bisa kenali dengan ungkapan ini diantaranya Ummul Mukminin. Selain itu Aisyah radhiyallahu anha juga punya kunyah Ummu Abdillah. Ya, sebagaimana kita sudah bahas pada bagian lalu bahwa kunyah itu bisa juga meskipun seseorang itu tidak punya anak. Ya. Jadi Abdillah ini bukan anaknya Aisyah ya, karena Aisyah itu tidak punya anak. Jika Nabi SAW masih hidup, dia nggak punya anak. Dan setelah Nabi SAW wafat pun, istri-istri Nabi, termasuk Aisyah, radhiyallahu anha, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan ya, menikahi mereka, istri-istri Nabi SAW. Sepeninggal Nabi, ya, sepeninggal beliau SAW. Jadi Aisyah itu nggak punya anak. Ummu Abdillah ini sebetulnya keponakan dia, Abdullah ya, ibnu Zubair. Jadi keponakan dia, tapi kemudian menjadi kunyahnya Ummu Abdillah. Jadi kunyah Abu, Ummu itu tidak selalu berkaitan dengan nasab, ya. Artinya anak, ya. Bahkan yang tidak punya anak pun juga bisa. Ya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah yang lalu kita sudah bahas juga punya kunyah, ya beliau. Nah, padahal beliau itu adalah salah satu ulama yang tidak menikah. Ya. Sampai wafatnya Abu Zakaria kunyah beliau ya. Jadi boleh ya kunyah itu untuk orang yang belum punya anak ya. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi kalau wanita kita baca anha ya. Kalau tadi satu orang radhiyallahu anhu ya, untuk Umar ya, satu orang laki-laki. Kebetulan ini wanita maka dibaca anha. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma ya. Nah, ini contohnya tadi seperti Al-Bukhari dan Muslim
bisa juga digunakan istilah radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang lain ya, misalnya dalam kitab Al-Azkar beliau, yaitu radhiyallahu anhu anhuma itu tidak harus ya kepada para sahabat ya ridwanullah alaihim, bisa juga kepada generasi setelah. Hanya saja memang lebih umum istilah ini digunakan untuk sahabat, atau doa ini digunakan untuk sahabat. Karena ini iktibas ya, mengambil contoh dari ayat Al-Qur'anul Karim ya, yang menyebutkan misalnya generasi sahabat itu yang dipuji Allah dengan ungkapan radhiyallahu anhum wa radu an, ya, tentang as-sabiqunal awwalun itu disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalam baiat syajarah juga disebutkan laqad radhiyallahu anil mu'minin dan seterusnya. Itu iktibasnya dari situ, mengambil tuntunannya dari ayat ya, menggunakan redaksi radhiyallahu anhum. Ya, makanya kemudian juga digunakan dalam banyak ya periwayatan radhiyallahu anhu untuk menyebut sahabat ya. Nanti ada juga radhiyallahu anhuma ya, misalnya sahabat yang ayahnya muslim. Nanti kita akan ketemu insyaallah ya, seperti riwayat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, atau Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma dan seterusnya. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyunil Ka'bah. Ada penyerangan ya yang dilakukan oleh satu pasukan ya, menyerang Ka'bah. Hanya saja tidak diberitahu ya, ini kapan peristiwanya. Apakah ini pasukan yang sudah terjadi, pasukan gajah misalnya, atau yang akan datang, tidak disebutkan di sini. Makanya dalam kitab misalnya Nuzhatul Muttaqin itu ya, yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin juga tidak disebutkan ya kapan ya, bahkan pasukan apa juga tidak tahu. Jadi kan Allahu a'lamu bihi wa bizamani ya, Allah yang lebih tahu pasukan apa ini dan kapan ya zaman itu. Bisa saja sudah lewat atau bisa juga belum ya. Tetapi yang jelas pasukan yang menyerang Ka'bah itu ya disebutkan dalam riwayat ini, fa idza kanu bi baida aminal ard, saat mereka berada di satu tanah lapang yang luas gitu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, itu dibenamkan mereka itu sejak orang pertama sampai terakhir, dibenamkan semuanya dalam tanah. Nah, Aisyah mendengar itu kemudian bertanya, qalat, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana bisa dibenamkan orang-orang itu atau pasukan itu sejak awal sampai akhir, artinya seluruhnya, bagaimana bisa dibenamkan? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang hanya berdagang ya, dan bukan dari kalangan pasukan itu. Jadi dulu itu kan di antara kebiasaan pedagang itu kan berpindah-pindah. Di mana ada keramaian ya, mereka datang. Nah, ketika ada pasukan banyak ya, biasanya mereka juga ikut di situ ya. Jadi berdagang ya, melayani kebutuhan orang-orang yang bepergian dalam rombongan besar. Nah, Aisyah bertanya, kalau itu dibenamkan semua termasuk orang yang bukan pasukan tadi ya, yang bahkan hanya berdagang itu, bukan termasuk tangan pasukan yang menyerang Ka'bah ya, apakah mereka juga dibenamkan? Qal, beliau bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Betul ya, dibenamkan mereka semuanya sejak awal sampai akhir. Summa yub'atsuna ala niyatihim ya, kemudian apa? Nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau niatnya memang buruk untuk menghancurkan atau menyerang Ka'bah, tentu mereka akan dibangkitkan berhimpun bersama orang-orang yang buruk. Tapi kalau niatnya tidak seperti itu, ya tentu berbeda. Misalnya niatnya hanya untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan sebagainya, tentu berbeda dengan orang-orang yang hendak menyerang Ka'bah tadi. Ikhwafillah rahimakumullah. Meskipun demikian, hadis ini juga mengandung tahzir, ya. Jadi peringatan untuk apa? At-tahziru min musahabati ahli zulmi wal fujur. Jadi
peringatan untuk tidak berteman, ya, tidak bersahabat dengan orang-orang yang suka berbuat zalim dan berbuat dosa. Karena kalau Allah turunkan bala akibat kemaksiatan dan kejahatan mereka, yang terkena dampaknya itu bukan hanya pelaku, ya, tetapi siapa saja yang ada di sekitar mereka. Nah, termasuk pasukan yang menyerang Ka'bah tadi. Ketika Allah turunkan bala, ya, misalnya dalam bentuk tadi dibenamkan mereka ke dalam tanah. Yang terkena itu bukan hanya mereka yang hendak menyerang, tapi semua. Meskipun nanti dibangkitkannya sesuai niat, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hadis muttafaqun alaih, ya, hanya saja redaksi yang digunakan adalah redaksi Al-Bukhari, ya, hadza lafzul Bukhari. Kalau melihat redaksi Imam Muslim, ya bisa saja ada perbedaan, ya, sedikit perbedaan redaksi. Kemudian satu lagi, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ini juga hadis muttafaqun alaih, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, setelah penaklukan, ya. Dia mengatakan ini Fathu Mekah. Jadi tidak ada hijrah bagi orang Mekah ketika Mekah itu sudah takluk. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang ada itu, yang tetap ada adalah jihad dan niyah. Jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diminta untuk berangkat, ya, maka berangkatlah. An-Nawawi menjelaskan makna, ya. Di antara maknanya kata beliau, wa maknahu la hijrata min Makkah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Ya, setelah penaklukan Mekah tidak perlu hijrah lagi, jelas, li'annaha sharat darul Islam. Karena Mekah itu sudah menjadi dar Islam, bagian dari, ya, negara, ya, dar Islam. Sebelumnya, ya, ini sebelum penaklukan Mekah, dar Islam itu kan adanya di Madinah, ya, di Yathrib, yang kemudian nanti menjadi berganti nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah atau Madinatul Rasul. Pada saat penaklukan Mekah belum terjadi, maka ada perintah hijrah, ya, dari Mekah, ya, kaum muslimin yang ada di Mekah diperintahkan hijrah ke Madinah. Tetapi ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka pada saat itu berarti Mekah sudah menjadi bagian juga dari Islam. Kan tidak perlu lagi hijrah, sebab salah satu makna hijrah, ya, itu adalah berpindah, ya, dari apa? Dar kufur menuju ke dar Islam. Nah, ketika Mekah sudah menjadi dar Islam, berarti tidak perlu lagi berhijrah. Ini ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8, ya, Hijriah, itu tahun ke-8, ya, setelah hijrah, itu memang menjadi salah satu titik balik yang sangat penting, ya. Karena setelah penaklukan itu berarti umat Islam, ya, terutama dari kalangan muhajirin dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti telah mendapatkan kembali negeri mereka, ya, yang sebelumnya itu mereka tinggalkan karena tekanan intimidasi, ya, dari orang-orang yang ada di Mekah saat itu. Dan itu menjadi simbol kemenangan Islam, ya, salah satu simbol kemenangan Islam. Karena berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu menang, ya, dari kaumnya, ya, dari Quraisy. Maka setelah saat itu banyaklah kabilah, ya, suku, itu datang berbondong-bondong menyatakan keislaman mereka, ya, dalam setelah peristiwa ini, ya. Makanya tahun ke-9, ya, apalagi tahun ke-10 menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sering, ya, berbondong-bondong orang masuk Islam, bukan orang per orang lagi seperti sebelumnya, ya. Dalam surah An-Nasr itu bahkan disebutkan ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Afwaj itu apa? Fauj, ba'da fauj, bergelombang. Banyak orang, jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi satu kampung, satu kabilah, ya, menyatakan keislaman mereka. Nah, itu pasca penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Ya, hanya saja ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi setelah peristiwa itu tidak ada lagi perintah hijrah dari Mekah, ya.
Namun masih ada kesempatan untuk keluar ya dari Mekah itu dengan jalan apa? Dengan jihad. Ya, jadi jihad itu punya kesamaan dengan hijrah dari sisi apa? Meninggalkan negerinya menuju negeri yang lain. Nah, cuman kalau jihad itu konteksnya untuk al-qital, untuk berperang. Tetapi punya kesamaan dari sisi meninggalkan negeri. Jadi mereka yang tadi belum berhijrah tidak lagi mendapatkan pahala hijrah itu, tetapi masih bisa mendapatkan pahala dari apa? Jihad. Ya, makanya misalnya setelah Fatu Mekah itu ada jihad, ya, itu banyak orang Mekah yang ikut. Ya, misalnya setelah Fatu Mekah itu kan misalnya ada perang Hunain, ya, itu cukup banyak ya pasukan yang ikut dari Mekah. Jadi yang awalnya hanya sekitar 10.000 itu menaklukkan Mekah, Fathu Mekah dari Madinah hanya sekitar 10.000, itu kemudian bertambah ya ribuan orang lagi dari Mekah menuju ke misalnya ke Hunain, ya, ke suku Hawazin ya dan sebagainya. Makanya kemudian Nabi SAW menyampaikan di penghujung hadis ini, wa izastumfirtum. Ini agar kita tetap dalam keadaan siaga, tetap harus ada niat, ya. Meskipun misalnya ya saat itu umat Islam sudah yang ada di Mekah sudah menjadi Darul Islam, bukan berarti tidak ada lagi perintah untuk keluar dari negerinya. Ya. Bisa saja ada perintah dalam bentuk jihad. Ya. Dan ini juga tidak tertutup bagi kita sekarang ini. Ya, bisa saja di masa akan datang ya. Wa izastumfirtum fanfiru. Jika kalian diminta berangkat ya, untuk berjihad tentunya, maka berangkatlah. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hadis yang menjadi dasar agar umat Islam itu bersiap. Ya, bersiap untuk apa? Untuk berjihad. Ya. Di sini di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dijelaskan tuliba minkumul khuruju ilal jihad. Jadi istumfirtum itu adalah kalian ya diminta keluar untuk berjihad. Nah, di antara faedahnya itu adalah apa? Agar umat Islam itu bersiap, ya, senantiasa bersiap untuk berjihad. Dia jibu qasdul jihadi wal isti'dadi lahu. Wajib ya meniatkan jihad dan mempersiapkan diri untuk itu. Jadi niat untuk jihad itu harus ada ya. Nah, ini juga bagian dari topik bahasan kita. Walakin jihadun wa niyah. Nah, niat, jihad dan niat. Ya, minimal ada niat kita. Bisa jadi ya suatu saat. Ya, misalnya dari Islam, keadaan kalau kita diperintahkan untuk berjihad. Atau bisa juga seperti yang pernah terjadi ya puluhan tahun lampau ketika ada pendudukan asing ya di negeri kita, lalu ulama menyerukan ada resolusi jihad yang pernah dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala yang kemudian itu menjadi pemicu jihad di negeri kita. Kita kenal nanti ada peristiwa Hari Pahlawan, itu erat sekali kaitannya dengan resolusi jihad. Ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa yajibu qasdul jihadi, wajib untuk meniatkan jihad itu, ya bersiap untuk melakukannya, ya wal isti'dadi lahu, harus ada persiapan. Ya. Karena bisa saja nanti diminta, ya, kata Nabi SAW, wa izastumfirtum, kalau diminta. Jadi nafar itu secara bahasa ya, nafara ila syai' itu artinya asra'a ilahi, bersegera. Jadi diminta berangkat itu famfiru, ya maka nafarlah kalian. Nafar itu artinya apa? Berangkat dengan segera. Jadi tidak berlambat-lambat. Nah, yang bisa berangkat dengan segera ya, bisa famfiru, memenuhi perintah ini adalah mereka yang memang sudah punya niat dan mempersiapkan diri. Nah, makanya dari sinilah kemudian tadi ya para ulama yang menyusun kitab Nuzhatul Muttaqin, di sini ada Dr. Mustafa Al-Bugha, ada Dr. Mustafa Said Al-Khin, ya, Ali Asyurbaji, kemudian Muhyiddin
itu ya Muhammad Amin Lutfi, ini semua mereka bukan ulama sembarangan ya. Para ulama terkemuka ya abad sekarang ini ya, zaman kontemporer ini, mereka pun masih mengatakan bahwa yajibu qasdul jihadi wal istidadi ya, tetap wajib untuk meniatkan jihad dan juga ya mempersiapkan diri. Karena yang bisa memenuhi perintah nafar ya, itu adalah mereka yang memang sudah punya niat dan mempersiapkan diri. Wallahu a'lam.